45 Bengkulu Utara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua karena hari ini menyempatkan hadir untuk mengikuti salah satu kegiatan di Pembatik, yaitu pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pada kesempatan ini salah satu guru dari sekolah kita, yaitu Ibu Asmariani SPD IGN, telah menyelesaikan level Pembatik 1, 2, 3 dan memasuki level Pembatik 4. Oleh karena itu, salah satu kegiatan hari ini adalah pendalaman materi modul Pembatik level 4 yang akan diisi oleh instruktur kita, yaitu Ibu Asmariani. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Acara berikutnya yaitu sambutan dan pengarahan dari Kepala Sekolah kepada Bapak M. Fauzian MPD dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta KPU SMP 45 Bengkulu Utara. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan di musim pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi ini bisa berlalu dan Bapak Ibu bisa sehat semua. Yang pertama-tama kami mewakili atau saya mewakili dari yang dituakan di sini sangat berterima kasih kepada Bu Asmariani SPD ya. Oleh sebab itu dari 2 peserta ternyata sudah melolos 3 fase, itu hanya 1 guru dari 2 peserta. Mudah-mudahan peserta yang belum bisa berhasil untuk mengikuti guru Pembatik ini nanti bisa ikuti jenjang-jenjang selanjutnya. Utama terima kasih juga kepada semua pihak ya, yang telah mensukseskan terlolosnya guru kita. Mudah-mudahan ini nanti Bu Asmariani ini bisa mewakili Provinsi Bengkulu untuk ke jenjang nasional. Oleh sebab itu, semua yang dibutuhkan kita dukung bersama-sama supaya tidak ada kejanggalan, dan nanti juga kalau ibu ini lulus 30 besar nasional, berarti nama SMP 345 Bengkulu Utara bisa di kancah nasional. Dan juga guru ini kan gurunya yang bersifat tidak banyak yang bisa melakukan ini ya, hanya orang tertentu yang aktif yang bisa melaksanakan ini, karena diperlukan kita harus proaktif. Selama ini kan kita jadi guru ini agak keberatan untuk melaksanakan hal-hal yang begitu. Ini ada satu guru kita, Bu Asma, ini sudah melaksanakan dengan baik dan alhamdulillah dia sudah masuk fase 4. Nantinya segala kebutuhan ibu, yaitu koordinasi nanti dengan Bu Emi atau Pak Rohim yang dibutuhkan atau dengan KPU ya Bu ya, yang diperlukan kami sangat mendukung supaya ibu lulus dan bisa diterapkan nanti ilmu-ilmunya yang didapatkan itu ya, yang menyangkut masalah komunikasi di antara guru anak nanti bisa dikembangkan. Selama ini kan kita tahu komunikasi apa ya, di sekolah ini masih ala kadarnya. Jadi jenjang-jenjang tata dan cara itu perlu kita pelajari lagi, bagaimana yang bagus komunikasinya. TK-nya juga di sekolah kita kan masih sangat kurang. Dengan adanya nanti guru kita perwakilkan, kita bisa mencontoh apa yang diharapkan dengan guru yang berhasil nanti. Harapan saya sebagai kepala sekolah SMP Negeri 45, bukan hanya Ibu Asmariani saja yang bisa begini ya. Selanjutnya nanti untuk guru-guru penggerak, mudah-mudahan kita yang ikut dulu semua ya, kita doakan dan keaktifannya juga harus siap. Ini kan ada sekitar 3-4 ya, yang guru penggerak itu kami doakan semoga berhasil dan nantinya ilmunya bisa diterapkan di kita di SMP 45 Bengkulu Utara ini. Oleh sebab itu harapan saya apa yang diamanatkan oleh negara Bu Asmariani itu tolong dipelajari benar, karena nantinya untuk berkelanjutan jenjang-jenjang, soalnya mungkin nanti ada guru-guru fase yang lain namanya ya. Itu saja Bu pesan kami, mudah-mudahan Ibu
bisa tercapai apa yang diinginkan menjadi 30 besar Provinsi Bengkulu dan nama baik SMP Bengkulu Utara dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara yang dinaungi sekarang oleh Pak Haji Agus Haryanto. Jadi itu lebih dan kurang kami mensupport Bu ya, semangat ya, mudah-mudahan kalau untuk acara-acara begini kami dukung ya, ibu-ibu siapkan diri, kami berdoa dan kami mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Itu saja kesempatan dari saya. Mungkin ada penambahan dari Bu Wakil, nanti silakan Bu ya. Untuk Bu Asma ini mungkin yang dari saya masih kurang apa, karena yang lebih itu milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Karim. Ya, takut diupload. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas arahan dan bimbingannya. Selanjutnya kita masuki acara inti kita, yaitu pengenalan pendalaman materi modul pembatik level 4 oleh Ibu Asmariani SPD IGR. Kepada Ibu Asmariani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, yaitu berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berada di sini. Tak lupa salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, tidak banyak yang disampaikan untuk mempersingkat waktu. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk membagi ilmu yang telah saya dapatkan di pembatik sampai level keempat ini. Ya, nanti semoga bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian bagi kita semua dan sekolah yang terutama. Di sini saya sebelum masuk ke tema ilmu belajar, terlebih dahulu saya ingin berbagi pengalaman ya. Saya menjelaskan sekilas tentang pembatik. Jadi pembatik sebenarnya kami pembatik ini berdua ya ikut ya sama Ibu Novel. Ini mungkin karena itu kemarin mungkin ada kesibukan yang lain, jadi bukan dulu ya, istirahat di level 3 karena dia tahun depan bisa membuka. Jadi dari level pertama ini ada 4 level ya. Dari level pertama itu peserta dari seluruh Indonesia itu ada 85.000 orang dari seluruh Indonesia. Kemudian untuk level 3 sampai sekarang itu kurang bukan karena mengundurkan diri, tapi ya karena mungkin belum ada kesempatan untuk terus. Jadi di level 4 ini tinggal tersisa 1.007 peserta dari seluruh Indonesia. Masing-masing provinsi itu terpilih 30 besar peserta yang diambil dari nilai tertinggi. Nah, jadi dari setiap level itu kita itu diberi modul, kemudian ada bimbingan dari instruktur nasional yang sudah sebelumnya sudah punya pengalaman sebelumnya. Di situ ada modul, kemudian ada ujian akhirnya untuk kompetensinya dan ada tugas akhir. Ya, pengalaman saya kemudian untuk membatik ini. Membatik ini bukan kita membatik ya, karena kita masih agak asing gitu. Membatik itu sebenarnya dari pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita singkat TIK. Dan membatik itu. Siapa saja yang boleh mendaftar di sini. Jadi semua yang berstatus guru boleh mendaftar. Itu mau pengawas, kepala sekolah, kemudian guru-guru baik PNS maupun non-PNS bisa mendaftar. Gratis. Kemudian pembatik ini adalah produk atau proyek dari Kemendikbud. Jadi resmi. Di sini nanti mendaftar itu ada setiap tahun ada. Setiap tahun ada. Kemudian ada link khusus. Kita bisa masuk ke link itu mendaftar secara online. Bapak Ibu, di sini kenapa di sini disampaikan rumah belajar? Rumah belajar ini adalah produk dari pembatik.
Rumah Belajar ini adalah aplikasi pembelajaran yang bisa kita terapkan kepada siswa. Ini ada beberapa fitur, ada fitur utama, kemudian fitur pendukung dan fitur lainnya. Jadi kita masuk saja untuk tidak waktu ke tema. Jadi tema di sini belajar bermakna, belajar bermakna bersama fitur rumah belajar untuk berbagi dan berkolaborasi dengan sesama di dunia Rafflesia. Kenapa di sini saya Rafflesia? Karena kita kan tinggal di Bengkulu, berasal dari Bengkulu. Karena setiap peserta dari masing-masing provinsi harus membawa karakter dan budaya lokal. Kayak di sini Rafflesia. Ini saya mengadakan sosialisasi mandiri di lingkungan saya sendiri. Kemudian besok ada ini Zoom ya. Ini nanti saya berplayar. Apa itu aplikasi atau portal rumah belajar? Jadi portal pembelajaran resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kebudayaan yang bisa kita download dari ruang belajar, bisa kita terapkan. Jadi Bapak Ibu di sini di Pembatik ini kita belajar digital, media digital. Kenapa di sini diadakan rumah belajar? Untuk membantu guru melakukan pembelajaran yang secara interaktif yang lebih bermakna. Dan ayo di sini juga saya diberi amanah untuk mengajak Bapak Ibu semuanya kita menggunakan aplikasi rumah belajar dari Pusdat TV. Bisa di-download, mudah downloadnya Bapak Ibu. Sambil ini dengerin saya, bisa buka Play Store-nya, itu bisa di-download secara nggak susah ya. Jadi rumah belajar merupakan portal pembelajaran yang disiapkan oleh Kemendikbud yang berisi lebih dari 12.934 materi belajar. Portal ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mendukung proses mengajar yang lebih interaktif di kelas. Jadi tidak mesti kita belajar dari rumah. Nah sekarang itu kita manfaatkan fasilitas gadget, HP, Android, tablet yang kita punya itu untuk mengembangkan diri, meningkatkan keprofesionalan kita sebagai guru di sini. Jadi kita gunakan aja HP itu di dalam kelas. Nah sekarang anak boleh kita suruh bawa HP. Nah bagaimana caranya biar anak itu nggak salah fungsi dengan Android atau HP? Ya kita ya sebagai guru, ayo mulai sekarang bergerak memanfaatkan fasilitas yang ada bersama anak, belajar secara interaktif walaupun di dalam kelas. Kita gunakan gadget yang kita punya. Jadi nggak capek kita bawa buku, nggak capek juga kita ngumpulin tugas kayak seperti itu. Nah, kita langsung aja di LMS, mungkin waktu ikut PKP kemarin kan sudah pernah ikut. Nah, di situ LMS manajemen sistem. Di situ sudah lengkap, kita nggak mesti ngabsen, bawa absen, absen, anak sudah bisa langsung absen dari situ, otomatis kita cuma ngontrol dari akun kita masing-masing. Nah, kemudian Bapak-Ibu yang perlu saya sampaikan, rumah belajar ini karena dia resmi, kita bisa diintegrasikan dengan akun pembelajaran kita. Dari mana kita dapat akun pembelajaran? Akun pembelajaran Bapak Ibu ini semuanya sudah ada. Boleh ditanya dengan operator. Karena yang kemarin baru minta itu cuma saya dengan Ibu Novi. Akun pembelajaran ID. Di situ sudah dibikinkan dari Kemendikbud. Kemudian diaktifkan sendiri, ya diaktifkan. Nanti itu juga diintegrasikan, ditautkan ke SIM PKB masing-masing akun pembelajaran itu. Itu semua harus diaktifkan ya, untuk akun pembelajaran. Mintanya sama operator. Di sana sudah ada passwordnya, sudah dibikinkan sama Kemendikbud. Nah, jadi untuk rumah belajar ini, untuk lebih jelasnya kan saya nggak ada di sini ya, jelasnya. Kalian bisa buka itu, bisa download dari Play Store. Bisa langsung, nggak lama, karena ininya sedikit. Nah, kemudian di rumah belajar ini memiliki ada fitur utama, ada fitur pendukung, dan fitur sumber belajar lainnya. Nah, di sini yang fitur utama yaitu sumber belajar. Kalau sambil buka aplikasinya sebenarnya bisa.
dari sumber belajar ini, ya namanya sumber belajar. Jadi kita nggak perlu capek-capek mencari membuat apa, hanya bawa buku. Di sumber belajar ini kita tinggal browsing, cari misalkan sesuaikan dengan novel kita. Tapi kita mendaftarnya pakai akun pembelajaran tadi. Yang benar-benar sudah ini menghubungi Pak Operator, ya, minta akun pembelajaran masing-masing. Sudah ada di sana, kita nggak bikin sendiri. Paling kita ganti passwordnya. Pembelajaran sudah ada, kemudian passwordnya sudah ada. Jadi sumber belajar, yaitu sumber belajar Bapak Ibu masing-masing. Kita cari aja ngajar bahasa Inggris, ya udah tinggal browsing bahasa Inggris, materinya apa, misalkan briefing card, ya udah dicari di kelas berapa. Jadi otomatis sudah ada. Kita belajarnya asik sama anak-anak. Ya anak-anak juga nggak jenuh. Kalau saya juga pribadi nih, saya masih merasa kurang Bapak Ibu ya, ilmu saya. Terus mengajar anakku juga mesti kurang sekali. Ya kalau seandainya ada anak pas pelajaran saya keluar gitu nggak datang, saya tuh bukannya marah atau bukan sedih sama diri saya sendiri, ternyata kurang. Ternyata saya ini kurang istilahnya metode untuk melakukan pembelajaran kepada anak. Mungkin anak bosan dengerin saya ngomong terus gitu kan, mungkin anak bosan dengerin saya nulis gitu kan. Nah makanya di situ belajarnya asik ya, memang bermakna. Di sumber belajar ini bisa disajikan, ada sajian dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, dan game online. Ya. Saya rasa untuk game online ini pasti banyak fansnya anak-anak. Bapak Ibu, nah, juga bisa diunduh di situ kan. Kalau Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun pembelajaran bisa unduh. Kita sudah masuk ke rumah belajar ya. Bisa diunduh secara offline. Fitur selanjutnya yaitu BSE. BSE itu kan buku sekolah elektronik ya, mungkin sudah tahu kemarin kan sudah ada di share di grup-grup masalah BSE ini atau modul-modul pembelajaran jarak jauh, modul PJJ ya. Di sana lengkap, kita ngajarnya apa SMP, ya udah kita tinggal cari, tinggal buka ya udah buka anak juga kan akun kita dengan anak itu terintegrasi. Jadi kita cuma ini aja, coba dibuka bukunya gitu, BSE-nya, anak-anak tahu nih fitur BSE, dia cari, oh ya buku PKN gitu kan, pelajarannya apa nih, materinya, temanya apa, ya udah tinggal dibuka. Kita nggak capek lagi bawa buku gitu kan, nyari-nyari buku juga gitu kan, atau apalagi sampai fotokopi sendiri gitu. Enggak, ini lebih canggih, lebih hemat, dan ini gratis ya, kan kecuali kuota. Maksudnya di sini gratis, kenapa saya tuh udah ikut beberapa yang seperti ini gitu ya, akun maksudnya itu aplikasi pembelajaran seperti ini. Tapi rata-rata hanya sedikit yang bisa digunakan gratis. Pasti ada fitur yang berbayar. Tapi kalau di rumah belajar gratis semua kita buka semua fitur. Itu BSE. Selanjutnya bank soal. Nah di sini kita kan sering mengeluh buat soal tuh kayak gimana gitu kan. Ya. Jadi di sini lengkap nih di bank soal ini kita sesuaikan dengan mapel kita. Karena di situ sesuai dengan kurikulum kita ada di sana ya, data integrasi. Karena yang buat ini bukan orang sembarangan, ya ikut peserta kayak ini yang dipilih yang terbaik, yang benar-benar integrasi dengan kurikulum. Di sana di bank soal itu ada indikator serta kisi-kisinya lengkap, tinggal pilih aja. Jadi nggak capek-capek lagi kita ngetik nanti sampai ribut sama TO tolong perintah gini enggak, udah itu aja kita ini bank soal gini, kita belajarnya kita share ke anak-anak gitu. Bank soal. Kemudian nih Lab Maya ini punya Pak Rahim, punya Ibu Usmati, Bu Madalena, dan guru-guru IPA yang lain. Ini Lab Maya ya, karena lab daripada kehilangan kunci terus di ruang lab itu kan, mending kita belajar di sini. Kalau nggak mungkin hilang kan kuncinya. Jadi Lab Maya di sini berisi menyajikan kumpulan ya pembelajaran yang disajikan secara interaktif dari Lab Maya, didefinisikan sebagai percobaan laboratorium. Jadi untuk lebih lengkapnya itu di download aja, ruang belajar dibuka, nah di situ lengkap fasilitas. Kita tinggal mendaftar melalui akun pembelajaran masing-masing. Kemudian peta budaya, nah, ada juga di sini fitur peta budaya ini dikhususkan untuk guru seni budaya di IPS, ya. Karena di sini berisi tentang sejarah-sejarah dan kebudayaan Indonesia. Pokoknya mantap ruang belajar. Kita belajarnya asik ya. Selanjutnya wahana jelajah angkasa.
Jadi wahana jelajah angkasa ini untuk dibuka juga sebenarnya. Ada benda-benda lama di situ, ya, bisa dibuka ya Pak Nurul ya. Buka. Mudah-mudahan nanti kurikulumnya ya. Selanjutnya yang berhubungan dengan keprofesian kita sebagai guru. Jadi pengembangan profesi berkelanjutan. Kita sudah pernah ikut PKP kemarin ya, mungkin ada yang ikut PKB juga. Di sini termasuk ke dalam fitur rumah belajar ini yang sudah kita laksanakan. Jadi pengembangan profesi mencakup kegiatan pendidikan dan pelatihan. Kita bisa dapat banyak nih tentang info pelatihan di sana. Jadi kita tinggal ambil aja maunya yang gimana. Kalau saya, Bapak Ibu, saya sama Ibu Novi ini mungkin serakah gitu ya. Nyari pelatihan yang gratis. Kalau asal gratis kami daftar. Kalau bayar 2.000 aja kami mundur. Kalau yang gratis kami kejar sampai selesai, sampai kemana. Sama saya juga ikut. Kadang belajar ke luar negeri situ, oh gratis nih, ya udah saya daftar gitu kan. Saya kayak gimana gitu. Saya pelajari. Di sini bukan lantaran saya pintar, bukan. Tapi karena saya tuh merasa kurang ilmunya, terus pengen mencari pengalaman-pengalaman yang lebih ya. Katanya kan belajar itu tak kenal usia. Terus katanya kalau yang berilmu itu pasti diangkat derajatnya. Ya saya berpatokannya di situ. Enggak, ini yang penting bermanfaat sama saya. Kalau misalkan nggak bisa sama orang banyak, sama saya sendiri atau sama keluarga. Paling nggak ngajarin anak-anak, oh ini begini. Jadi itu selanjutnya. Dan ini Plasmaya. Plasmaya ini yaitu tadi LMS yang sering kita pakai kayak classroom, ruang guru, itu namanya LMS. Kalau di ruang belajar kan ada semuanya, labnya ada, gitu ya kan, kayak perpusnya juga ada. Nah, di sini ada Plasmaya. Plasmaya untuk kita berinteraksi, misalkan memberikan materi penugasan ke anak-anak. Bukan kayak kita ngerjakan PKP kemarin. Ya. Jadi ada tugas kirim, anak kirim, absennya ada langsung. Nanti mungkin saya juga kalau siapa yang paham bisa kita saling bantu. Saya nggak mau memperkenalkan dulu dengan sekolah lain kalau sekolah saya belum menerapkan ini, ya. Karena saya maunya cari ilmu itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk semua, berbagi gitu kan. Ya. Karena ilmu semakin dibagi semakin banyak. Kalau saya nggak mau berbagi nanti ilmunya nggak berkah. Ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Bukan lantaran saya sudah bisa, cuman lantaran saya punya kesempatan duluan untuk belajar. Selanjutnya di sini selain dari 8 fitur utama tadi ada 3 fitur pendukung. Apa itu fitur pendukung? Yaitu ada fitur karya komunitas. Kan kita ini masing-masing mapel punya komunitas. Ada bahasa Inggris, IPA, IPK. Nah di situ bisa dimanfaatkan sama komunitas kita masing-masing. Misalkan apa nih, ada kegiatan apa, karya apa di komunitas ini. Nah, bisa dikumpulkan di situ, kita juga bisa ngecek. Oh ini karya siapa dari komunitas ini. Ya, sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Nah, selanjutnya karya guru. Nah, karya guru ini punya kita sendiri, ya. Karya guru ini punya kita sendiri, jadi kita berkarya di sini. Ya, saya apa ya? Kalau nyuruh anak berkarya, saya belum berkarya itu malu saya. Nah, jadi di sini ayo kita sama-sama berkarya. Kita jadi guru. Ya mau tidak mau memang itu tuntutan pendidikan abad 21 ya Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa, bukan berarti kita meninggalkan cara lama, bukan. Tapi apa salahnya kita membuka diri untuk mengupgrade diri supaya lebih maju dan tidak kalah sama anak-anak. Saya yakin kalau kita menerapkan ini, insya Allah anak-anak itu senang belajar ya. Biar kita juga nggak bosan karena kita keliling nih. Oh ya ini begini, jadi asik belajarnya. Ya. Saya juga sebenarnya baru beberapa saya terapkan. Nah, kemudian ada karya bahasa dan sastra. Nah, ini bisa sendiri dan jadi mungkin ya kita dan guru bahasa yang lain di sini bisa berkarya, ada puisi atau apa gitu kan, ya, atau karya-karya sastra lainnya bisa kita buat di situ. Jadi saya di level 4 ini banyak tugasnya. Yang pertama itu harus membuat vlog, ya, bikin ini nih, semua kegiatan ini harus dibikin, ini dilaporkan buat YouTube. Saya nanti kirim linknya ke teman YouTube. Ya. Mereka yang menilai. Kemudian ada blog juga, yang suruh bikin blog. Sebenarnya saya sudah bikin blog, cuman karena kesulitan mengawali penulisan apa mau ditulis itu jadi kosong, gitu kan. Itu masih aktif, kemarin buka baru saya aktifkan blog. Dan
selanjutnya dia ada tatap maya. Tatap maya bisa itu melalui Zoom, saya bersama teman-teman dari kabupaten lain mengadakan Google Meet ya, meeting. Jadi saya share ke grup layarnya jam 2. Terus kemudian ada juga tatap muka yang seperti ini. Bukan di sekolah kita aja, yang ini yang pertama, maksudnya pertama kan instansi sendiri dulu. Saya juga harus sekolah-sekolah terdekat, mungkin besok untuk sekolah di Bendar atau di umum. Jadi untuk beberapa hari ini kalau misalkan saya agak mungkin ada gitu kan tak hadir di sekolah, maklum ya Bapak Ibu ya, saya berjuang bukan untuk saya sendiri, saya berjuang untuk nama baik sekolah ya. Siapa tahu besok kan karena ini gini kan, ya udah mungkin kita dapat bantuan ya, bantuan apa yang PNS bisa jadi kepala sekolah sama pengawas semua, terus yang honor bisa diangkat jadi P3 ASN semua gitu kan ya. Tadi naikkan gaji yang PNS, bantuan apa, dapat mobil gitu kan. Ini ya. Jadi Bapak Ibu, penjelasan saya mungkin ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian tadi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah yang ampun. Yang baik itu diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Itulah tadi sosialisasi rumah belajar yang merupakan salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan dalam guru khususnya dalam kehidupan mengajar kita. Jika ada nanti yang mau ditanyakan bisa sambil berjalan langsung kepada Ibu Asmaria saya, karena kalau sekarang kayaknya belum ada pertanyaan ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah hadir di hari ini. Mari lagi tutup kita berbicara pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.